Aplikasi Peduli Lindungi dipakai hampir di setiap fasilitas publik guna memberikan rasa aman dan nyaman para penggunanya. Namun apakah tujuan itu tercapai? Berikut liputan selengkapnya. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar menggunakan Peduli Lindungi. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran virus corona. Pemirsa, banyak orang mengetahui aplikasi Peduli Lindungi hanya untuk mengunduh sertifikat vaksin COVID-19 saja. Akan tetapi lebih dari fungsi yang terlihat tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa aplikasi Peduli Lindungi memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Fungsi Peduli Lindungi ini ada tiga. Pertama adalah screening. Nah, kemudian fungsi kedua adalah untuk melakukan tracing. Yang terakhir adalah terkait dengan otomatisasi, ya, membatasi ya jumlah pengunjung sesuai dengan level PPKM-nya. Pada waktu awal-awal memang dikelola bersama oleh Kominfo, kemudian kemarin seiring dengan fungsinya Peduli Lindungi ini adalah untuk terkait dengan kesehatan, makanya sekarang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Jadi servernya Peduli Lindungi ini ada di Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional ini dikelola oleh Kominfo sebagai pengelola infrastruktur. Nah, jadi tentunya PDN ini pasti ada di Indonesia. PDN sudah tersertifikasi ISO 27001, ini sertifikasi untuk keamanan. Terus kemudian dari sisi pengembangan aplikasinya, kita juga sudah melakukan berbagai macam vulnerable assessment, ya. Ini dikawal oleh BSSN. Kemarin belum lama ini kita sudah meluncing pemanfaatan platform lain, ya, untuk bisa menggunakan ataupun mengakses QR Code Peduli Lindungi walaupun bukan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Meski Peduli Lindungi dinyatakan aman, nyatanya beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan tersebarnya sertifikat vaksinasi orang nomor 1 di Indonesia. Kalau menurut saya, kalau dari data Peduli Lindunginya masih relatif aman karena memang belum ada laporan kebocoran. Kemarin yang lagi rame itu kan bocor data e-hack milik Kementerian Kesehatan. Tapi kalau data Peduli Lindungi masih aman. Nah, masalah kenapa kok kartu vaksinnya, sertifikat vaksinnya Pak Jokowi itu bisa beredar? Karena memang di aplikasi Peduli Lindungi itu kita bisa melihat sertifikat vaksin kalau kita tahu data-data pribadi orang gitu. Konsep Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan Peduli Lindungi kepada 15 aplikasi atau platform yang sudah ada di masyarakat sebenarnya bagus gitu. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa aplikasi Peduli Lindungi yang asli ini memang agak bermasalah. Bermasalahnya apa? Bermasalahnya sering error. Kemudian kalau dipakai suka lemot gitu. Tetapi yang patut kita waspadai adalah ini kan terjadi sharing data nih dari servernya Peduli Lindungi kepada aplikasi-aplikasi yang sudah eksis ini, ya. Nah, ini menurut saya perlu diperhatikan, perlu dicek benar masalah security-nya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Karena API, Application Programmable Interface yang ada di Kementerian Kesehatan itu kan dikonekkan dengan API-nya platform ini gitu. Terkait hal ini, pemerintah terus memperbaiki sistem guna memastikan keamanan dan kerahasiaan data masyarakat yang terekam pada aplikasi Peduli Lindungi. Dari 60 juta orang telah mendownload aplikasi Peduli Lindungi, yang mana perharinya rata-rata sebanyak 9 juta orang menggunakan aplikasi ini. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Pandu Priyoaji, dan Ari Setiawan, iNews melaporkan.